Ketika kita melihat ke belakang, pada 26 Desember 2004, Samudra Hindia diterjang gempa dan tsunami yang mengakibatkan beberapa kerusakan di negara-negara yang terdampak. 200.000 lebih orang meninggal. Dan ketika kita maju kembali, beberapa tahun ke depan, ada gempa dan tsunami yang hampir serupa di Sulawesi Tengah, 4.000 orang meninggal. Ini menandakan bahwa sebenarnya Indonesia ini tidaklah jarang untuk dilalui gempa, tapi tidak harus seperti ini. Karena apa? Karena beberapa waktu sebelumnya, Jepang mengalami gempa yang maha dahsyat, dan hanya 15.000 plus orang meninggal. Benar, 15.000 lebih orang. Ketika kalian ingin menanyakan kenapa hal ini bisa terjadi, kalian harus melihat beberapa waktu sebelumnya. Karena masyarakat Jepang melihat reporter ini di televisi, serta memberitakan terkait dengan gempa yang akan selanjutnya disusul oleh tsunami. 国会中継の途中ですが、地震津波関連の情報をお伝えします。So people are encouraged to incorporate these foods into daily household meals. Baik, mari kita bahas tentang tsunami. Ketika kita melihat beberapa media terkait dengan arus yang sangat cepat dari pusat laut menuju ke pantai, itulah yang dinamakan tsunami. Tsunami sendiri bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu vulkanik, longsor, meteor, atau gempa bumi. Sumber vulkanik ini yang menyebabkan pada tahun 2018 kemarin, ketika anak Krakatau mengalami erupsi, 168 orang meninggal. Mengapa itu bisa terjadi? Karena aktivitas dari anak Krakatau sendiri menyebabkan longsor di sekitarnya, dan itulah yang menyebabkan tsunami hingga menjarah ke beberapa wilayah. Kita akan membahas apa itu tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang, su yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang. Sehingga tsunami berarti gelombang pelabuhan. Tsunami tidak terlihat saat masih berada jauh di tengah lautan. Namun, begitu mencapai wilayah dangkal, gelombangnya yang bergerak cepat ini akan semakin membesar. Berikut ini katalog tsunami di Indonesia tahun 2011 hingga 2018. Kemudian ada peta persebaran tsunami di Indonesia tahun 2000 hingga 2017. Berikut ini cara Jepang mitigasi gempa dan tsunami, seperti memberikan pelatihan kebencanaan yang tepat terutama pada anak-anak. Selain itu, struktur fondasi bangunan di Jepang tahan gempa dan dilengkapi dengan peralatan darurat gempa. Seperti contohnya, rumah tahan gempa, kemudian ransel darurat yang isinya obat-obatan, toilet portable maupun makanan. Kemudian mengirim peringatan 3 menit pasca gempa bumi via stasiun TV, radio, pengeras suara maupun ponsel. このような対応を講じまして、現金給付と、それから緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。 Pada video tersebut merupakan salah satu gambaran tsunami besar yang melanda Kamayashi Prefektur Iwate Jepang pada tanggal 11 Maret 2011. Beberapa negara sudah memiliki sistem earthquake dan tsunami early warning system yang terintegrasi seperti Jepang. Seperti apa sih tsunami EWS ini bekerja? Nah, di Indonesia sendiri pada tanggal 14 November 2008, Jerman Indonesia Tsunami Early Warning System atau KITEWS milik Jerman resmi diterapkan di Indonesia. Di Indonesia menggunakan jaringan seismologi dengan lebih dari 120 stasiun, perangkat lunak KITEWS yang disebut Seiscom P3 dapat menentukan lokasi yang besar dan besarnya gempa dalam beberapa menit. Unit pengukur bawah laut mengirim data ke pelampung yang ada di permukaan air, dan data ini akan diteruskan ke pusat komando peringatan. Antena GPS pada pelampung digunakan untuk menentukan permukaan laut dan gerakan yang tidak teratur. Prosedur pengukurannya sendiri dan penyaringan secara individual dan waktu kedatangan tsunami. Sistem peringatan dini tsunami dapat membantu melakukan evaluasi darurat dan meminimalisir korban ketika bencana sedang terjadi. Jepang dan Indonesia merupakan wilayah yang terletak pada cincin api Pasifik yang dalam hal ini rawan akan bencana. Dalam video tersebut menggambarkan salah satu produk pangan darurat. Apa sih pangan darurat itu? Pangan darurat adalah produk pangan yang dapat memenuhi kebutuhan energi manusia
kurang lebihnya 2100 kilokalori yang dibutuhkan dalam keadaan tertentu, serta memiliki nilai gizi yang dirancang khusus sesuai dengan kebutuhan dalam situasi darurat. Pangan darurat ini sebaiknya memiliki daya simpan yang panjang, mudah didistribusikan, nilai nutrisi yang tidak mudah rusak. Makanan darurat atau yang dengan sebutan rescue food ini tidak memerlukan air atau bahkan kompor untuk dimasak. Jepang sendiri telah menerapkan makanan darurat tipe gourmet yang siap dikonsumsi, sehingga apabila ada kondisi darurat, masyarakat Jepang yang terkena bencana bisa langsung mengonsumsi makanan tersebut. Dalam pencegahannya, untuk mengantisipasi bencana yang ada, selalu siapkan makanan darurat di rumah, peralatan makanan yang siap dibawa, maupun persediaan air yang bersih yang cukup. Dan sebisa mungkin dalam keadaan darurat, kurangi konsumsi makanan-makanan instan, kecuali memang dalam keadaan mendesak. Pada bayi, kita harus diberikan ASI. Dalam keadaan darurat, tidak disarankan apabila bayi diberikan susu formula, karena belum tentu sanitasi air yang ada di dalam posko tersebut layak untuk dikonsumsi oleh bayi, sehingga lebih disarankan untuk mengonsumsi ASI. Pilihlah makanan-makanan yang bergizi. Hindari makanan yang tinggi garam karena membuat cepat haus. Pilih makanan yang bisa langsung disantap atau bisa dengan pasti disajikan. Jumlah dan jenis makanannya disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga dan kebutuhan khusus. Apa yang harus kita lakukan ketika mendapat peringatan gempa, baik dari stasiun TV, radio, pengeras suara, maupun ponsel? Ketika air surut, langsung menuju ke dataran tinggi. Apabila tidak bisa berada di dataran tinggi, atau ketika kalian berada di gedung atau rumah bertingkat, segera menuju ke lantai yang lebih tinggi. Apabila kalian di rumah dan dirasa aman sehingga ingin keluar rumah, pastikan air dan listrik mati. Kemudian membawa dokumen berharga, uang, ransel bencana, maupun P3K. Tetap ikuti arahan dari pemerintah setempat hingga keadaan aman dan membaik. Kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Denny. Jadi Prof. Denny yang merupakan tim dosen mata kuliah manajemen pangan darurat memberikan kita inspirasi, memberikan kita wawasan, maupun memberikan kita semangat terkait dengan apapun yang ada dalam video ini. Kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Denny yang sudah mengajar kepada kita.